Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Harmoni, apa kabar pagi hari ini? Kembali pagi-pagi sebelum aktivitas. Habis sholat subuh, yo semangat, semangat, semangat. Sampai batuk semangat. Mungkin semalam mungkin ini apa namanya habis makan gorengan kayaknya, jadi batuk seperti ini. Baik sahabat Harmoni, kita ngobrol lagi. Jadi saya sengaja pokoknya pagi-pagi harus ada satu hal yang coba saya sharingkan lah, semoga begitu. Kemarin yang nanya, Bang kok rajin-rajin sekarang bikin video? Yes, saya lagi rajin bikin video, ini mohon doanya karena saya sudah selesai studi. Kira-kira saya mau fokus apa, kan banyak yang nanya begitu. Fokus saya adalah menebar manfaat. Jadi kalau bilang fokusnya apa, pokoknya fokusnya saya dapat amanat dari Allah Subhanahu Wa Taala, di misalkan punya ilmu ya sekecil apapun, mungkin hanya satu dua gelintir ilmu ya saya coba bagikan. Dan semoga komitmen saya adalah semoga saya bisa mencapai 1.000 video dalam 3 tahun setelah ini ya, maksudnya 3 tahun, dalam 3 tahun ke depan lah, 3 tahun ke depan semoga saya bisa mencapai 1.000 video. Mohon doanya, mohon dukungannya, bahkan mohon idenya nih, kalau ada artikel kirimkan kepada saya untuk coba saya baca, saya pelajari, saya dalami, kemudian nanti saya sharingkan. Jadi itu komitmen saya, mohon bantuannya 1.000 video untuk saya coba. Saya pokoknya sekarang ada apa, saya ngomong pagi-pagi lah atau malam hari ya, sebelum tidur saya ngomong, lalu tanpa saya edit saya langsung posting saja, supaya saya tidak pusing-pusing edit atau meminta bantuan orang lain untuk ngedit, karena cukup punya effort juga. Kalau saya minta bantuan sama orang juga saya khawatir membebani. Tapi kalau ada yang mau bantuan edit ya silakan, nanti saya dengan senang hati boleh membantuannya. Nah, terkait dengan pagi hari ini kita mau ngobrol apa? Pagi hari ini kita akan bicara tentang ada sebuah pertanyaan menarik, Bang. Gua nih pengen sedekah nih. Nah, ini lagi-lagi saya selalu mulai dari, kadang ada orang bertanya gitu ya. Saya akan jadikan bahasan tuh, ide untuk kita sharingkan. Bang, gua nih pengen sedekah, tapi gua nih nggak punya apa-apa. Gue pengen juga bermanfaat, tapi gue nggak punya apa-apa nih. Ada saran nggak nih, Bang, supaya gue lebih banyak menebar manfaat untuk orang, supaya gue lebih punya, istilahnya harus sedekah deh gitu ya. Nah akhirnya itu pertanyaan, waduh, ini sebenarnya adalah pertanyaan rasanya penting nih kita gali lebih dalam gitu ya. Nah kali ini kita bicara sedekah apa sih yang paling mudah, yang setiap orang mungkin bisa. Ini ada sebuah cerita menarik. Ada seorang nenek-nenek yang saat itu dia setiap kali dia habis jualannya jualan kayu bakar gitu ya, datang ke hutan, kemudian dia balik, kemudian jual kayu bakar ke pasar seperti itu. Suatu saat dia mampir, setiap kali dia habis jualan itu dia mampir ke sebuah musola, dia sholat di sana. Kemudian dia akan menyapu halaman musola. Dia nyapu halaman musola, setiap hari dia lakukan itu. Nah, karena ada melihat setiap hari nenek-nenek itu kok nyapuin halaman musola dari daun-daun kering, dari sampah segala macam, akhirnya penjaga masjid merasa kasihan. Kemudian dia sebelum nenek itu datang, karena dia tahu jadwal nih, nenek datang ini sekitar jam sekian, biasanya sholat asar gitu ya, kemudian dia nyapu halaman. Jadi sebelum nenek itu datang, dibersihkan seperti itu. Suatu saat ketika dia melakukan itu, nenek itu kemudian datang, kemudian dia lihat, loh kok halamannya sudah bersih. Akhirnya dia menangis. Ditanya oleh penjaga musola itu, Nek, kenapa nenek nangis? Iya, saya sedih sekali. Saya sedih sekali. Kenapa Nek sedih? Karena saya hanya punya tenaga saya untuk nyapu musola ini, tapi ternyata musola ini sudah bersih. Saya tidak lagi punya bekal untuk saya sedekahkan, yaitu tenaga saya untuk bersihkan musola ini. Ini cerita yang menurut saya sangat menarik. Artinya apa? Nenek itu sadar dia tidak punya harta, karena yang dia berikan hanya dalam bentuk, yang dia punya adalah hanya bentuk uang yang dia hasil menjual kayu bakar di pasar, kemudian dapatkan untuk menyambung hidup saja karena dia sebatang kara. Tetapi di samping sana, kemudian dia melihat ada peluang dia untuk menyumbangkan tenaganya. Nah, menyumbangkan tenaganya ini akhirnya dia menyapu halaman musola sebagai bagian dari sedekah.
Karena dia berpikir, oh melihat musola ini bersih, ini sedekah saya pada Allah Subhanahu wa taala, pada Tuhan yang Maha Kuasa, atau juga termasuk bagi para pengunjung yang datang melihat ini bersih, jadi saya senang gitu. Jadi banyak hal-hal yang memang akhirnya kita bisa tarik kesimpulan yang menarik. Ternyata sedekah itu adalah bukan terkait dengan seberapa mampu kita untuk bisa menyumbangkan harta, tapi banyak sekali sedekah-sedekah yang bisa kita lakukan tanpa harus kita memiliki harta. Kalau Anda orang kaya, ya enak gitu. Sedekah sebanyak-banyaknya. Bahkan saya sarankan Anda sekaya-kayanya hidup. Jadi hidup sekaya-kayanya, pokoknya kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tetapi tugas Anda bukan mengumpulkan harta untuk diri Anda, tapi untuk menjadi saluran bagi orang lain, jadi berkah bagi orang lain. Kita semua. Saya pun sama pengen kaya gitu. Kalau saya kaya, saya pengen nyumbang segala macam gitu dengan uang yang saya miliki. Tapi sambil kita menuju mengumpulkan itu atau kita menjadi saluran untuk menjadi berkah orang lain dengan harta kita, ada banyak kok yang bisa kita lakukan, hal-hal yang sangat sederhana yang mungkin ini jarang kita sadari, jarang kita niatkan sebagai ibadah. Banyak hal-hal, apa itu saja misalnya? Senyum pada orang. Saya pernah mengisi di sebuah di sebuah perusahaan penjaga tol ya, perusahaan jasa tol. Saat itu saya bilang kepada di depan karyawannya, karena banyak didapatkan misalkan mereka enggan untuk tersenyum segala macam. Saya sampaikan materi di sana, kemudian satu hal yang saya selipkan juga. Satu hal spiritual yang saya selipkan. Saya bilang, Anda kalau hanya bekerja hanya sekedar menjalankan SOP, maka yang Anda dapatkan hanya sekedar SOP saja gitu. Anda bagus, dapat pujian dari atasan Anda dapat gaji, Anda dapat hal-hal yang sifatnya memang menjadi hak Anda karena Anda menjalankan kewajiban Anda sesuai dengan SOP. Tetapi ketika kemudian Anda jalankan lebih dari itu, misalkan bayangkan kalau Anda sebagai penjaga tol, saat itu memang belum garda tol seperti sekarang atau belum otomatis tol seperti sekarang. Saya bilang, kalau Anda coba setiap hari deh Anda ketemu berapa orang yang melintas di jalan tol itu. Anda melintas di gerbang tol yang sedang Anda jalani tugas Anda di sana. Kalau Anda tersenyum mengucapkan terima kasih, kalau ada 1.000 kendaraan yang lewat yang Anda hadapi, Anda senyum, akan ada 1.000 sedekah senyum yang Anda berikan buat orang lain. Bayangkan oleh Anda, ada 1.000 senyum buat orang lain yang saat itu Anda berikan setiap hari. Bayangkan ketika mereka sedang lelah, Anda ucapkan terima kasih Pak dengan senyum Anda. Dia melihat senyum Anda yang tulus dan getaran senyum yang positif pada setiap orang itu, getaran positif, energi positif itu akan menular pada orang dan akan bisa menyelamatkan mereka yang mungkin sedang lelah atau mereka sedang jenuh dan lain sebagainya. Atau kalaupun tidak memiliki efek apa-apa buat mereka, minimal efek pada Anda yang tersenyum itu akan membuat Anda lebih sehat, lebih segar, otot-otot pipi Anda akan terangkat ke atas. Kalau orang biasa tersenyum itu selalu otot pipinya terangkat ke atas, lebih awet muda gitu. Saya mungkin kelihatan tua, tapi minimal saya berusaha untuk mudah tersenyum pada siapapun. Kita setiap hari ketemu setiap orang, office boy, teman-teman, bahkan satpam, security, teman-teman kita, tidak hanya pada atasan kita tersenyum. Teman kita sapa, semua itu kalau kita niatkan sebagai bagian dari ibadah, dari sedekah, itu sedekah. Al-basyasatu sunnatun gitu ya. Senyum itu ya ibadah, itu senyum itu adalah bagian dari sedekah. Senyum itu adalah sedekah kebaikan yang sangat mudah yang bisa dilakukan oleh kita kepada setiap orang. Senyum. Apalagi sedekah, mendoakan orang. Nah, saya sama istri saya kalau misalkan ada orang ngebut, gitu ya, atau aduh ini orang membahayakan. Istri saya ngatain, sudah doain aja, semoga selamat di jalan. Mungkin dia sedang terburu-buru barangkali membawa orang sakit di mobilnya supaya sampai cepat ke rumah sakit. Itu gitu. Atau ketika kita melihat ketika kita tidak mampu membeli semua pedagang asongan yang ada di lampu merah, istri saya menyarankan satu, yuk kita doain. Jadi kita doakan tuh semua pengamen, penjual asongan segala macam ya, yang ada di bahkan ada yang silver millennium manusia silver segala macam, kita doakan
Jadi bahkan kita melihat seorang itu kita doakan, melihat teman atau siapa pokoknya kita doakan. Sedekah doa kan tidak perlu hal-hal yang sifatnya berat gitu ya. Kita cuma doakan. Ada kabar orang sakit di grup WA kita doakan. Ada kabar orang meninggal kita doakan. Jadi wah itu setiap hari tuh banyak doa yang kita berikan buat orang. Bahkan setiap kalau muslim seperti saya misalkan 5 waktu kita doakan buat orang lain. Semua doa itu yang kita berikan itu akan balik pada kita. Khusus untuk doa misalnya, khusus untuk doa, ini pun setiap doa yang kita berikan itu akan kembali kepada kita. Artinya kita doakan orang itu kebaikan, maka kebaikan itu akan diganjarkan kepada kita juga doa yang sama. Itu yang saya yakini. Semoga Anda punya keyakinan yang sama atau minimal mendoakan buat orang lain itu yakinlah itu akan bermanfaat. Itu. Senyum, doa, apalagi misalnya salam selamat pagi, selamat siang, menyapa orang, itu pun bagian dari sedekah gitu. Atau misalkan kalau Anda yang punya lebih misalkan barang-barang bekas ini, kebetulan saya sekaligus menitipkan salam kepada Anda yang punya sepatu bekas yang sudah mulai agak rusak gitu ya, bawahnya solnya mulai terbuka atau mulai usang daripada nanti lapuk di dalam rak. Saya punya program bersama rekan saya Anas Sulaiman, Kang Sule, saya nyebutnya Kang Sule ya, dia nyebutnya Anas Sulaiman, di sulai.fm Instagramnya @sulai pakai y.fm atau .fm. Kita lagi sedekah sepatu layak pakai. Kita nggak tega bilang sepatu bekas, tapi sepatu layak pakai. Kalaupun sudah copot-copot sedikit ya silahkan mari sumbangkan saja kepada masuk ke Instagram kami @abdulatifku Instagram saya atau Instagramnya Kang Sulai.fm. Nanti Anda kontak deh, situ ada nomor kontaknya, Anda kontak, nanti kirimkan sepatu bekasnya kepada kami, kami akan restorasi. Jadi perbaiki dulu supaya kelihatan sangat bagus gitu ya, seperti baru. Yang warnanya agak-agak suram kami kembali pulas gitu ya, supaya ulas supaya lebih baik. Nanti kita serahkan ke mereka yang berhak. Itu pun sedekah gitu. Baju bekas gitu. Tapi kami tidak punya program baju bekas ya, mungkin selama ini sementara ya, sepatu bekas, baju bekas. Ada pengambil sampah yang lewat di komplek Anda, yuk sama-sama kita serahkan. Baju bekas kita yang menumpuk di lemari, tas-tas bekas yang menumpuk di lemari daripada dimakan rayap, dimakan usia gitu ya, itu silahkan kita serahkan. Dan itu akan doanya luar biasa gitu. Mereka mungkin tas yang bekas yang kita miliki bagi kita mungkin sudah tidak bermanfaat lagi atau mungkin jarang dipakai, tapi bagi mereka tuh bermanfaat. Bayangkan tas yang kita berikan kalau ini jadi nafkah, jadi apa ya, istilahnya itu jadi fasilitas untuk dia mencari nafkah. Banyak sekali gitu manfaat yang kita dapatkan. Itu jariah yang mengalir terus tuh selama dia pakai itu tas. Apalagi beli produk jualan teman gitu. Itu kadang ya itu sama lah. Kita juga mungkin Anda sudah sering lakukan. Misalkan ada yang jualan nih, teman kita buka bisnis baru gitu ya. Kadang mungkin kita nggak suka. Ya kita usahakan belilah sekali 2 kali gitu ya. Kalau cocok bahkan mungkin lebih silahkan gitu. Tapi kalau misalkan minimal kita coba, kita bagian kita pernah mencoba produknya gitu. Itu seperti itu pun membeli jualan teman mungkin lebih mahal gitu ya, bisa jadi gitu ya. Ya nggak apa-apa lah, ibaratnya bantu teman. Itu juga bisa dilakukan. Jadi atau mungkin rasanya nggak seenak yang biasa kita beli gitu. Itu ya sudahlah, namanya teman gitu. Kita nikmati saja seenaknya pertemanan kita. Toh itu pun bagian dari sedekah yang mungkin ini penting buat kita. Atau misalkan beli bensin 100.000 nih, Anda bilang 95.000 Pak. Atau misalkan Anda mau ngisi bensin 200.000, Anda bilang 295.000 Pak gitu ya, tapi Anda kasih 200.000 gitu ya. Atau bensin 200.000 Pak, Anda kasih 205.000. Itu enak sekali tuh melihat. Istri saya sering mengingatkan tuh melihat operator bensin itu menerima uang 5.000 dari kita, itu senengnya minta ampun gitu. Padahal ya bagi kita mungkin 5.000 itu paling jarak nggak 1 liter kan, nggak 1 liter itu jarak berapa meter, tapi kalau kita berikan itu nikmat sekali gitu ya. Ini ada kebiasaan juga, mama saya nih juga punya kebiasaan gitu ya, kalau jalan naik mobil bareng kita gitu, ada pedagang asongan di pinggir jalan waktu ketika lampu merah ya, itu suka beli gitu barang-barang. Mana kita suka ingetin, mah buat apa sih, itu kan nggak dibeli, nggak dimakan gitu. Kadang juga di rumah ya kadang ya maaf kadang nggak dimakan, misalkan ya
itu seringkali terbuang atau seringkali bahkan kita kasihkan juga ke orang lain. Karena saya kasihan itu, kita beli sekali ya toh kita nggak makan, kita kasih ke orang lain, akhirnya kita juga beli untuk dikasih ke orang lain gitu. Dulu pernah basi tapi akhirnya pokoknya kalau dibeli ya udah kasihkan orang lain walaupun kita nggak makan. Itu membantu gitu, beli kerupuk atau tahu di lampu merah gitu ya, itu pun bagian dari sedekah. Atau mungkin kita beli beli GoFood ya, saya sebut nama lah, beli makanan di GoFood gitu ya, kita beli, kita tambah satu. Nah, satunya itu ya buat si om-om yang gantarkan GoFood. Itu pun salah satu bentuk sedekah yang simple gitu. Dan juga termasuk kembalian tadi, kembalian bensin, kembalian kalau di minimarket gitu ya, kita ikhlaskan, itu juga bagian yang sedekah luar biasa. Termasuk bahkan sedekah-sedekah yang mungkin juga kita biasa dapatkan tuh, ada teman curhat misalkan, ada yang teman yang curhat nanya, ya sebisa mungkin ya kita jawab, kita bantu gitu, walaupun mungkin kita tidak membantu apa-apa, tapi minimal sebisa mungkin kita menyisihkan sedikit waktu kita untuk kita sedekahkan, membantu teman, mengusahakan untuk membantu teman. Mungkin kita nggak bisa membantu apa-apa, apa yang kita lakukan, berikan support itu mungkin tidak istilahnya tuh mungkin tidak punya efek yang banyak, tapi minimal itu bisa menjadi bagian dari sedekah waktu kita untuk membantu orang lain. Itu seperti itu. Itu yang bisa kita lakukan. Apalagi misalkan banyak, misalkan membersihkan tempat yang biasa kita pakai, kita misalkan makan di sebuah mall, sebuah food court gitu ya, kalau dalam kondisi normal atau bukan kondisi pandemi, Anda makan, habis makannya Anda simpan, Anda buang ke tong sampah supaya memperingan pekerjaan dari para petugas waiters. Orang bilang itu kan kerjaan dia, kita kalau bersihkan dia nanti nggak ada kerjaan. Ya itu pendapat orang, tapi bagi saya kalau kita membersihkan itu, kita membantu dia sehingga tenaganya bisa dipakai, dialihkan buat apa. Bisa jadi ketika dia punya tenaga lebih, dia akan bisa mengerjakan hal-hal lain yang lebih ekstra di tempat lain, atau minimal dia punya tenaga yang lebih yang bisa dimanfaatkan untuk bisa bertemu keluarga lebih fresh. Itu juga bisa menjadi hal-hal itu. Jadi nggak usah berpikir ini dibikin ribet segala macam, yang bisa saja lah gitu. Maka dulu saya senang sekali ada gerakan tumpuk tengah ya, itu gerakan keren banget gitu. Kalau bisa kita makan restoran supaya dia nggak, itu tumpuk tengah tuh, makanan semua bekas piring semua ditumpuk di tengah, supaya nanti ketika sampah-sampah dibersihkan di satu tempat, kemudian piringnya kita taruh di satu tengah, itu tumpuk tengah. Itu menurut saya gerakan yang luar biasa keren tuh. Itu keren. Nah itu juga bisa termasuk apa yang kita punya. Nah ini termasuk ya, saya gerakan 1000 video yang saya sedang galang ini, yang saya coba sedang usahakan setiap hari minimal satu ya. Saya usahakan lah, nggak setiap hari juga, kadang kita waktunya misalkan kelelahan atau apa gitu ya. Itu sedekah ilmu ya, sedekah ilmu yang kita miliki. Ini bagian dari, semoga menjadi jariah buat saya. Karena mungkin saya ada yang minta bantuan apa gitu ya, uang segala macam ya, mungkin saya tidak bisa bantu secara maksimal, atau mungkin belum bisa bantu gitu. Tetapi saya punya ilmu yang saya coba, nggak banyak sih gitu ya, ilmu yang saya miliki sangat sedikit banget gitu ya. Itu tapi minimal apa yang saya punya saya coba sedekahkan. Ini kebagian yang penting buat kita, mengajarkan senior, mengajarkan junior, teman ada yang nanya kita jawab. Itu begitu gitu. Bahkan ini juga sering kali ditanyakan orang, "Bang, berapa nih tarifnya?" Udahlah, nggak usah gitu ya. Bukannya saya nggak butuh uang, misalkan kan saya pernah bilang, itu tuh ada dua, lahan penghidupan, lahan pengabdian gitu. Kalau saya misalkan memasang tarif untuk saya bicara, ya saya nanti akan berubah niat, saya khawatir begitu gitu. Jadi kalau ada orang nanya, "Berapa Bang tarifnya?" Udah santai aja gitu, yang penting lu bermanfaat gitu. Jadi saya nggak pernah pasang tarif, nggak pernah itu, bahkan udahlah nggak usah gitu loh kan, toh ini amanat gitu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dikasih berkah bisa belajar, dikasih kesempatan bisa belajar, yang saya punya ya saya kasihkan gitu. Perkara dapat uang dari mana, ya saya di kantor saya juga sudah dapat uang lah, kira-kira begitu. Jadi kalau nanya berapa tarifnya, udah nggak usah pakai tarif-tarifan gitu.
Itu seperti itu. Itu pokoknya ya seikhlasnya aja gitu. Kalau bahkan saya bilang gua sih ikhlas gitu ya. Itu seperti insya Allah ya, doakan. Malah kalau pasang tarif nanti bingung gitu ya. Nanti malah nggak ikhlas saya gitu. Itu seperti itu. Jadi senang gitu. Itu begitu. Jadi silahkan sedekah apapun, sedekah ilmu, sedekah jari. Gimana sedekah jari? Kalau ada forward yang baik-baik, yang ingat ya, jangan hoax ya. Di media sosial, di WA kan banyak hoax gitu ya. Saya kadang sebut, aduh ini hoax, ini masih bertebaran gitu ya. Maksudnya itu tolong gitu, kalau Anda dapat apa-apa, dicerna dulu. Itu hoax bukan, mengganggu orang lain tidak, bermanfaat buat orang lain tidak gitu ya. Itu kalau mau disebar, saya pun mungkin mohon maaf gitu ya, saya sering ngebom WA teman-teman di grup-grup itu dengan video-video saya, tapi saya niatkan itu bukan untuk cari subscriber, bukan untuk cari viewers ya. Saya semoga ini nggak melenceng dari niat saya. Semoga ingatkan tolong supaya saya tidak melenceng. Itu bukan untuk mengganggu teman-teman, tetapi adalah yang saya punya saya sebarkan gitu, supaya minimal Anda baca ya saya dapat manfaat dari apa yang saya miliki. Kira-kira itu, bukan untuk mengganggu orang. Tapi kalau yang saya kadang berdoa ya, semoga teman-teman sadar, baca sesuatu, dapat sesuatu WA, oh ini menarik ini, share langsung. Aduh, saya bilang baca dulu. Itu benar nggak beritanya? Kalau benar itu bermanfaat nggak? Kalau bermanfaat, kira-kira ya sudah, share lah, nggak apa-apa. Itu benar bermanfaat buat orang lain, buat orang banyak gitu, silahkan, nggak apa-apa di share. Bahkan itu jadi pahala buat Anda, pahala jari gitu, baca pahala jari. Nah tapi kalau misalkan itu nggak bermanfaat, itu hoax bahkan gitu ya, sudahlah, langsung diabaikan saja. Bahkan ingatkan gitu. Saya kadang sering kali ingatkan, ada yang orang kesempatan dapat pulsa gratis dengan klik itu bisa jadi namanya phishing ya, dalam ilmu IT gitu. Anda klik di situ, begitu Anda klik nanti ada malware. Hati-hati, ada malware, iklan-iklan malware itu semacam virus lah ya, virus yang bisa menebar banyak iklan-iklan ilegal, atau bahkan nanti bisa dibajak tuh. Kalau handphone dibajak tuh biasanya juga jalan masuknya itu tuh email phishing, WA phishing gitu, suruh klik apa gitu, padahal aduh kena gitu ya. Itu hati-hati. Jadi jari Anda bermedsos yang positif gitu ya. Kalau misalkan Anda mau komen ya komen yang positif, jadi lovers gitu. Lovers atas kebaikan ya. Kalau misalkan lovers atas ini ada orang nipu orang, like, aduh juga jangan gitu ya. Jadi silakan Anda jadi pengguna media sosial yang santun. Itu juga bagian dari sedekah yang luar biasa teman-teman ya, sahabat Harmoni. Ada orang yang menebar kebaikan, kasih like, komen, good gitu. Kita juga membangun semangat. Bahkan postingan yang membangun positivity gitu ya. Bangun positivity itu penting. Jadi sedekah banyak banget gitu ya. Kalau misalkan mungkin ribuan gitu, kalau saya sebutkan satu-satu juga saya nggak mampu juga. Tapi artinya apa? Untuk bisa melakukan kebaikan jangan nunggu Anda kaya. Untuk bisa melakukan kebaikan jangan nunggu Anda nantilah gua udah pensiun baru gua beraktualisasi diri, mempersembahkan diri gua buat kehidupan loh. Kapan? Jangan-jangan kita sebelum pensiun udah dipanggil ya Maha Kuasa menghadap ke sana gitu. Itu gitu. Jadi apapun, waktu, tenaga, pikiran, apalagi waktu, tenaga, pikiran, effort, apapun ya, itu semua dalam diri kita itu bisa jadi sedekah. Mendoakan orang, bahkan tidak mengganggu orang, juga sama. Buang sampah di tempatnya itu sedekah tuh. Kalau kita ini habis pakai toilet misalkan tidak bikin kotor untuk pakai sebelumnya, misalkan itu ya contohnya. Atau banyak lagi, banyak banget gitu ya. Itu yang bisa kita lakukan. Kalau Anda punya ide lain, di kolom komentar tulis, atau Anda boleh WA saya, DM saya, kasih ide juga silahkan. Nanti saya sampaikan di obrolan singkat menuju 1000 video. Ada orang bilang, Bang lu mulai asik ya, gue mau 1000 video pokoknya, 3 tahun pokoknya. Ya kan ini bulan Maret ya, bulan Maret ya. Jadi bulan hitungan pertengahan Maret lah ya, target saya sampai nanti Maret 2024 itu semoga sudah 1000 video channel Pondok Harmoni. Jadi kalau orang ngejar subscriber ya, pokoknya saya ngejar sebanyak mungkin lah, bisa share kepada teman-teman. Jadi kalau punya artikel, kalau punya tema-tema yang menarik ya, boleh
Jadi saya sekarang mau ngobrol aja kayak begini gitu, ngoceh gitu. Kalau ada yang salah, ingetin di kolom komentar atau DM saya, Bang itu keliru, oke boleh saya perbaiki kalau memang keliru. Kalau misalkan itu perbedaan pendapat, ya kita bisa diskusi lah, kira-kira begitu. Ide, silakan ide kasih ke saya. Semoga ide dari Anda bisa saya sampaikan, bisa menjadi berkah buat orang banyak. Itu pun sedekah gitu ya, sedekah. Jadi sedekah paling mudah, paling murah. Ide sedekah paling mudah, paling murah. Ini. Kalau Anda punya ide lain, monggo silahkan. Terima kasih, selamat bersedekah, paling mudah, paling murah. Salam harmoni, hidup sekali hiduplah penuh arti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.